Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil khaliq, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdalil khalqi wal khalaiq. Ashhadu an la ilaha illallahul mannan alladzi an'amana bi ni'matil islami wal iman, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila jami'il insan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ila akhiriz zaman. Amma ba'd, faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, di hari kemenangan umat Islam di seluruh penjuru dunia, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu ragam macam nikmat. Jikalau kita hitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, niscaya tidaklah sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ialah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas tahunan kita, yakni salat Idul Adha dengan berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dan tidak lupa izinkan khatib pribadi untuk berwasiat, khususnya bagi khatib pribadi dan umumnya bagi hadirin jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah wa jtinabu nawahi, yaitu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal nanti di akhirat kelak ialah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan tanggal 10 Zulhijjah, merupakan hari yang sangat mulia,
hari yang syarat akan ibadah beserta keutamaan-keutamaannya. Saudara-saudara kita tengah melaksanakan ibadah haji di Mekah, sedangkan kita menjalankan sholat Idul Adha dengan berjamaah. Di hari ini kita juga diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha tidak akan bisa terlepas dari sebuah kisah ribuan tahun yang lalu. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam diberi cobaan yang sangat-sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di usianya yang menginjak 86 tahun, ia begitu senang karena dikaruniai seorang anak yang sangat soleh, sebagaimana doa yang ia panjatkan setiap harinya, Rabbi habli minas sholihin, duhai Tuhanku, karuniakanlah bagiku keturunan yang soleh. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkannya dengan menciptakan Nabiullah Ismail alaihi salam melalui rahim ibunya, yaitu yang bernama Siti Hajar. Namun saat putra yang begitu ia cintai beranjak dewasa, ia diperintahkan melalui sebuah mimpi untuk mengorbankannya. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa mimpi bagi seorang nabi merupakan wahyu. Namun pada mulanya Nabi Ibrahim ragu dengan perintah tersebut, akan tetapi mimpi tersebut berulang kembali pada malam berikutnya. Dengan begitu ia yakin bahwa mimpi tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus ditaati. Hal ini termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umurnya, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut memberikan pelajaran penting bagi kita mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ia menunjukkan cara berkomunikasi yang baik dengan tidak tiba-tiba langsung mengeksekusi putranya. Dengan tenang ia menceritakan dulu perkaranya, apa yang telah dialaminya, dan perintah yang ia terima melalui mimpi tersebut. Ia pun meminta pertimbangan atas perintah tersebut kepada putranya. Sementara itu, sebagai anak yang soleh, Nabiullah Ismail alaihissalam menurut dan pasrah akan perintah tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa Nabiullah Ismail mentaati perintah itu menunjukkan tidak memberikan ruang pelingkaran terhadap perintah tersebut. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari dalam kitabnya Qisasul Anbiya halaman 94 mengatakan, walam yakul ya abatif al-maturid hatta ya'khudal ibnu sawaba ubudiyyati ta'ah. Ia tidak menjawab, duhai ayahku, lakukanlah apa yang engkau kehendaki, sehingga Nabi Ismail memperoleh pahala ibadah atas ketaatannya. Nabi Ismail alaihissalam tidak menjawab permintaan tanggapan itu dengan mengatakan terserah ayah, akan tetapi pendapat yang disampaikannya adalah pelaksanaan atas perintah tersebut. Itulah bentuk ketaatan yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, kita melihat bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menggunakan bahasa yang sesuai dengan orang yang diajak bicara. Nabi Ibrahim menggunakan kata ya bunayya, wahai putraku, untuk menyapa putranya.
Sedangkan Nabiullah Ismail alaihissalam memilih kata ya abati, duhai ayahku, untuk menyapa ayahnya. Syekh Abi Hayyan Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit juz 9 mengatakan bahwa pilihan kata yang digunakan oleh Nabi Ibrahim itu merupakan wujud sayangnya terhadap anak. Pun juga sebaliknya, Nabiullah Ismail menggunakan sapaan yang menunjukkan penghormatan dan pengagungan terhadap kepada orang tuanya. Hal itu sejalan dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yu'akkir kabirana." Bukan termasuk dari golongan kami, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua atau orang dewasa. Oleh karenanya, sudah selayaknya kita sebagai orang tua untuk memberi kasih sayang penuh kepada putra-putri kita dengan sapaan yang lemah lembut, memberikan sentuhan kesejukan di hati anak-anak. Pun kita sebagai seorang anak harus sepenuhnya takdim kepada kedua orang tua kita dengan mendengarkan pembicaraannya, melaksanakan perintahnya, menjawab panggilannya, dan lain sebagainya. Inilah ilmu komunikasi yang bisa kita petik dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah yang sangat-sangat singkat ini. Semoga kita semua dapat meneladani perilaku keduanya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menerapkan komunikasi yang baik serta penuh dengan kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ibadallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad warham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad.
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.